Ya, Cakri dan pemirsa, penyidikan sekarang sedang dilakukan kepada Oknum TNI Serda YH yang saat ini sedang diperiksa. Kemudian bagaimana sih Bapak melihat Pak Roni? Kemarin itu kejadiannya itu adalah kan sedang bertugas. Kemudian ada satu orang juga di mobil di situ. Kemudian Serda ini kita belum tahu apakah dari Bintara kah ataukah dari Tamtama kah. Tapi ketika sedang bertugas seperti itu, apakah dia dalam posisi apa? Kemudian bagaimana kronologisnya bisa dianalisis seperti apa, Pak Roni? Ya, saya tidak mengikuti jalan ceritanya, tapi makin rendah kepangkatan seseorang itu umumnya, mohon maaf ya, tidak menyamaratakan. Itu kematangan di dalam secara psikologis dan kepemilikan itu juga makin rendah, jadi gampang sekali. Berbeda dengan kemudian yang pangkat-pangkat lebih tinggi ya, dia akan berpikir beberapa kali seperti itu. Tapi umumnya kalau yang berpangkat rendah itu memang kehidupan sehari-harinya memang juga penuh dengan tekanan dan sebagainya. Jadi ada namanya diskonten gitu, ada namanya kematangan pribadi, personalitinya kurang ini, dan kemudian yang penting bahwa yang bersangkutan itu atas tekanan-tekanan dialami itu gampang sekali itu pistol itu menyala ya seperti itu. Umumnya small arms itu senjata genggam itu pistol yang dipakai. Tapi yang ingin saya sampaikan agak menyimpang sedikit, mohon maaf, bahwa kalau kita lihat untuk kemudian penelusuran terhadap sejauh mana peredaran senjata api di Indonesia, kita bisa melihat bahwa paling sulit memang untuk menelusuri senjata genggam, gitu ya, pistol dan sebagainya. Kenapa? Pertama karena produsennya yang gelap itu banyak sekali, agennya banyak sekali. Yang kedua adanya konflik-konflik lokal yang membuat pemicu senjata api itu digunakan. Itu kalau secara umum ya Pak ya? Ya, kenaikannya permintaannya tinggi sekali seperti itu. Kalau kemarin itu kan kita lihat ada surat perintahnya Pak, dan artinya kalau misalnya ada satu anggota lagi di situ dan ini adalah Intel Kostrad, maka sedang ada misi. Nah, apakah orang yang sedang ada misi kemudian terganggu secara psikologis, kemudian dia akan melakukan hal-hal senekat itu Pak? Tergantung juga, kita belum tahu orang seperti apa ya. Kalau jiwanya tenang, toleransinya tinggi dan sebagainya, ya itu tidak akan seperti itu. Jadi pengaruh kejiwaan itu sangat berpengaruh dalam bertugas memang. Umumnya orang bereaksi pertama, kalau misalnya dia tersinggung, dia kemudian merasa dilukai kehormatannya, merasa dilecehkan dan sebagainya, itu akan datang sendiri. Kebetulan punya pistol. Kalau orang sipil berpikir 10 kali, kalau dia sudah lebih pede dari orang sipil, mempunyai sudah lama dan sebagainya, ya keluarlah senjata itu. Seperti itu, kurang lebih. Iya. Nah ini kalau berkaitan tadi dengan kepemilikan itu tadi Pak, ini anggota, dia adalah anggota membawa surat juga saat dinyatakan bertugas. Nah kalau untuk kepemilikan atau peminjaman senjata api sendiri, itu bisa disesuaikan dengan kepangkatan seseorang atau berada di direktorat apa seseorang untuk memiliki atau peminjaman senjata api, Pak Agus? Ya, untuk di polisi sudah kita tentukan kriteria ya Mbak ya. Minimal itu bintara atau brigadir, istilah kita brigadir. Brigadir pun itu tidak bisa yang baru keluar pendidikan terus dia memiliki senjata, itu berarti dia harus melakukan tahapan-tahapan penugasan terlebih dahulu. Kemudian di lingkungan fungsi operasional. Fungsi operasional itu seperti lalu lintas, reserse, nah, kemudian juga detasemen 88. Brigade mobil saja itu mereka tidak semuanya memiliki senjata pendek. Mereka menggunakan senjata panjang karena pasukan menggunakan senjata panjang. Nah, sehingga kalau dilihat dari beliau yang sampaikan bahwa memang tingkat kematangan seseorang itu berbeda, itu juga dipengaruhi selain juga faktor diri sendiri, faktor luar juga. Banyak faktor yang mempengaruhi. Beberapa hari yang lalu ada teman saya juga yang menembak dirinya sendiri menggunakan senjata api. Itu ya kita lakukan penelusuran kenapa bisa terjadi, bahkan itu perwira Pak, perwira. Nah, sehingga ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kami, walaupun kita sudah tentukan jangka waktu untuk melakukan tes psikologi bagi pemilik, calon pemilik, dan juga di luar itu bagi mereka yang berpangkat perwira, mulai perwira pertama sampai pamen, itu dilakukan tes juga secara rutin 1 tahun sekali untuk mengetahui tingkat psikologis ya, mental psikologisnya sampai sejauh mana, karena itu juga nanti akan dilakukan untuk proses-proses penentuan untuk posisi jabatan yang berikutnya. Baik. Dikatakan sedang dalam kondisi bertugas. Di kondisi seperti apa seorang anggota ini
atau ketetapannya seperti apa untuk bisa mengeluarkan tembakan, baik tembakan peringatan, bahkan sampai mungkin tembakan yang mungkin untuk melindungi dirinya seperti itu, Pak? Banyak, ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi anggota untuk melakukan tembakan pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas di lapangan. Ya tentunya ini bicara di lingkungan kepolisian. Ya, dalam undang-undang kepolisian diatur juga itu kita punya diskresi ya, kewenangan. Kalau dibicara kewenangan itu sebetulnya itu keterkaitan dengan tanggung jawab. Itu di situ dia bisa melakukan diskresi untuk kepentingan yang lebih luas. Misalnya kita tidak usah langsung ke senjata api. Misalnya lalu lintas. Pada saat situasi macet, dia bisa membuka jalur, bisa orang lain bisa lewat. Demikian juga pada saat lampu menyala merah, dia bisa lewat, jalankan itu lalu lintas yang berpotensi untuk menimbulkan kemacetan. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan senjata api, ada tahapan-tahapannya, itu mulai dari tembakan peringatan, kemudian tembakan yang kami gunakan adalah dalam proses penegakan hukum itu adalah tembakan yang melumpuhkan. Tembakan melumpuhkan itu... Bukan ke atas dulu, Pak. Ke atas dulu. Iya, tembakan peringatan dulu. Tembakan peringatan 3 kali, melumpuhkan pada bagian bawah kaki, bagian kaki. Karena apa? Melumpuhkan itu supaya nanti kita bisa memproses kasus ini secara tuntas. Nah, itu yang kita lakukan, iya, untuk menggali keterangan-keterangan dari yang bersangkutan. Itu. Ya, tapi bila mana sih Pak senjata ini ketika dipegang oleh anggota kemudian berisi peluru, ini memang apakah ketika dipegang langsung berisi peluru kah, atau ketika sedang dalam kondisi misalnya angkatan darat ya tempur, kalau misalnya kepolisian mungkin dalam misi tertentu gitu Pak? Kalau kita ya bisa langsung isi, bisa kosong terlebih dahulu, dilihat dari kepentingannya. Gitu, dalam artian begini, misalnya mereka sedang melaksanakan tugas, bisa saja dari mulai start dia dari kantor membawa senjata langsung isi pelurunya. Tapi mungkin kalau untuk senjata kami dengan senjata TNI berbeda. Kalau teman-teman TNI kan menggunakan senjata pistol dengan magazen. Nah, itu bisa magazennya dilepas gitu, masuk sekali. Kalau kami kan silinder, jadi harus satu persatu masuknya. Nah, itu sistem kerjanya juga berbeda. Nah, bisa juga kalau langsung diisi, bisa juga nanti begitu sampai ke lokasi baru kita lakukan pengisian, bisa seperti itu. Yang penting kembali kepada orangnya, kapan saya menggunakan senjata, kapan saya belum gunakan senjata. Itu. Pengisian atau seperti apa tahapan sebelum penggunaan juga itu diatur, ada aturannya sendiri kalau misalnya dalam Polri seperti tadi itu Pak. Iya, betul. Harus dilakukan. Ya, sebaiknya seperti apa Pak Roni? Apakah ini memang sudah ideal seperti ini kondisinya, atau sebaiknya dilepas saja dulu sebelum menjalankan misi tertentu, misalnya penggerbekan atau misalnya penangkapan? Ya, sayangnya itu memang pada umumnya yang saya tahu itu kan tetap saja tersedia Pak ya. Tidak bisa dilepas begitu saja. Saya ingin beralih sedikit, yang penting juga dibicarakan soal sipil ya. Itu maraknya senjata api itu juga termasuk orang-orang sipil. Tadi sudah saya katakan, pertama sebagian produsen gelap banyak sekali sampai tahun ketiga. Yang kedua, maraknya katakanlah konflik-konflik lokal itu memicu permintaan yang tinggi terhadap senjata api. Akhirnya senjata itu kebanyakan kan durable. Durable-nya itu artinya dia durasinya dan lama, tidak sekali pakai, bisa pakai kapan-kapan saja. Akibatnya apa? Permintaan terhadap senjata api dari kalangan masyarakat banyak sekali. Nah, akibatnya karena banyak sekali, sesuai dengan harga pasar, harganya turun. Dulu saya dengar 2-3 tahun lalu harganya cuma 5 sampai 7 juta lah, FN 45 itu Pak. Nah, akibatnya pula terjadi banyak orang punya senjata, terjadi menjangkitnya, crime rate meningkat, kejahatannya meningkat. Akibatnya crime rate meningkat, banyak orang-orang juga mempersenjatai diri. Saya tidak perlu sebutkan adalah profesi lain, bukan ABRI, bukan Polri, yang juga sering bersenjatai diri, pasti tahu lah itu ya. Nah, ini yang perlu diawasi oleh polisi. Dan dia mengeluarkan surat izin juga dari kepolisian? Iya, dari polisi itu nah, itu gimana Pak Agus? Ya, jadi memang kita diberikan tanggung jawab juga oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pengujian terhadap kepemilikan senjata, penggunaan senjata api termasuk pemilikan oleh pihak lain. Tapi itu senjata non-organik TNI Polri. Ya, misalnya organik TNI Polri dengan standar itu kaliber 38 untuk Polri.
jenis revolver. Kalau TNI mungkin tadi beliau sampaikan FN45 atau kaliber 9 mili. Nah, itu di luar itu. Dan kalibernya lebih kecil daripada yang kita gunakan, itu boleh. Tapi beberapa waktu yang lalu itu bisa dibawa terus. Nah, beberapa tahun belakangan, sekitar 2007 ke sini, itu dengan maraknya kasus-kasus terjadi peristiwa penembakan yang amat sangat sedikit bisa kita ungkap memang. Nah, itu akhirnya kita sudah melakukan langkah-langkah penertiban. Semua senjata yang ada di luar itu kebanyakan untuk bela diri dan untuk olahraga, senjata api itu. Kita tarik, kita gudangkan. Kalau mereka yang jadi anggota Perbakin, digudangkan di gudang Perbakin, atau mungkin di gudang Polri yang ada di wilayah tersebut. Itu kita gudangkan, kita tarik pelan-pelan. Sudah cukup banyak, hanya memang kita, tadi yang beliau sampaikan, banyaknya beredar di luar ini yang senjata tidak... Yang ilegal. Ya, yang ilegal ini, yang tidak resmi ini, yang terus kita lakukan pengawasan. Termasuk kejadian beberapa waktu yang lalu, ya penembakan di salah satu kantor kementerian itu kita masih lakukan penelusuran. Dan satu lagi mungkin, selain senjata pabrikan, ada senjata rakitan. Nah, tambah lagi yang senjata rakitan ini cukup mudah dibuat, ya ada mungkin pabriknya yang bisa membuat, mungkin kan. Ya, atau mungkin masyarakat di daerah-daerah tertentu dengan kondisi alam dan beban kehidupan yang ada bisa membuat sendiri senjata rakitan itu. Oke. Tapi kalau dari komponennya sendiri Pak, baik yang rakitan ataupun juga dari senjata-senjata ilegal yang ada di Indonesia, ini peredarannya biasanya dari mana saja sih Pak? Kalau dari luar itu sejak Perang Dingin selesai di Rusia, maka negara-negara Eropa Timur, Hongaria, Cekoslovakia, itu kan kebanyakan senjata nggak bisa dipakai, lalu dilempar ke negara-negara lain. Antara lain Indonesia dapat juga. Tapi yang penting saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Agus tadi, bagus sekali ya digudangkan senjata-senjata itu. Di dua negara yang terkenal, ya Amerika dan di Jepang, berbeda sekali. Orang bebas sekali memiliki senjata api di Amerika. Anak kecil pun boleh asal umur 17 tahun, beli di toko bisa. Tapi yang di Jepang, tidak ada seorang pun diperbolehkan punya senjata api. Sekalipun dia anggota Perbakin, sudah latihan, dikembalikan ke polsek setempat. Akibatnya apa? Dampaknya luar biasa, crime rate rendah sekali, sampai titik nol bahkan. Kalau Amerika dar-dedor terus, tapi jangan kaget kalau kemudian anak sekolah ditembak, ada lagi. Dan ini sekarang sedang diproses kan? Diproses seperti itu. Nah ini bagus sekali, polisi menggudangkan, mengontrol sebagai itu yang paling bagus. Paling tidak mengurangi crime rate-nya, tingkat kejahatan berkurang. Itu diharapkan sekali. Ini kita lihat nampaknya harga senjata api mungkin sudah hampir seharga kamera mungkin ya, segampang itu ya dia. Makin banyak murah, sekarang mungkin di bawah 5 juta sekarang mungkin. Ya, nanti kita akan bahas lagi seperti apa kepemilikannya dan aturannya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.